Halo dan welcome to my YouTube channel Bilik Nizam. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang masih gugup ketika harus disuruh berbicara di depan umum, atau masih ada sebagian di antara kalian yang sudah menyiapkan materinya jauh-jauh hari dan sudah hafal dengan materinya. Ketika tampil di depan, justru materi tersebut buyar dan hilang seketika. Itu problematika yang bakalan muncul di saat kita kurang menguasai public speaking. Tenang, kalian sedang berada di channel yang tepat. Di segmen mereview buku di Bilik Nizam. Yes, buku yang kita review hari ini temanya adalah public speaking. Karangan dari Dale Carnegie Training. Langsung saja kita masuk ke review buku ini. Buku ini dengan judul lengkap Stand and Deliver, Trik-trik Public Speaking untuk Memenangkan Hati Audiens, Menguasai Panggung, dan Menyampaikan Pesan Secara Memikat. Ditulis oleh Dale Carnegie Training. Penerjemah dari buku ini adalah P. Herdian Cahya Krishna. Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan pertama buku ini pada bulan April 2012. Dan tebal buku ini sebanyak 247 halaman yang terdiri dari 12 bab. Dan menurut saya dari 12 bab terdapat menjadi 4 bagian. Bagian pertama berisi tentang teori, bagian kedua berisi tentang praktek dan studi kasus dari orator dan para pembicara hebat. Yang ketiga berisi bagian dari kutipan-kutipan, dan yang terakhir berisi solusi ataupun penyelesaian suatu masalah. Kemudian cover dari buku ini dominan dengan warna ungu, dipadu-padankan dengan font berwarna kuning dan putih. Menurut saya cukup bagus cara memadu-padankan warnanya. Saya nggak tahu kalau dibuat di sini tulisannya warna merah, warna pink, atau warna yang bertabrakan dengan ini. Covernya cukup simpel, lebih tepatnya kaku. Kalau seandainya ini ditargetkan untuk generasi milenial maupun generasi Z, rasa-rasanya kalau hanya menilai dari cover, buku ini tidak bakalan jadi pilihan. Tapi kalau untuk profesional, CEO, manajer, karyawan, dan sebagainya, bahkan mereka yang benar-benar ingin belajar public speaking, buku ini bisa jadi solusi yang tepat. Kalau sekali lagi melihat hanya dari covernya saja. Seperti pepatah lama, jangan menilai buku hanya sekedar dari covernya. So, langsung saja kita review apa saja bagian dalam isi buku ini. Di lembaran pertama kita bakalan ketemu langsung dengan daftar isinya, yang terdiri memang dari 12 bab. Yang pertama pendahuluan, bab pertama adalah kunci mewujudkan penyampaian yang berpengaruh. Bab kedua, apa sebenarnya yang diinginkan oleh setiap pendengar dan apa yang harus diketahui oleh setiap pembicara. Bab ketiga, menaklukkan demam panggung. Tak ada yang harus ditakuti kecuali rasa takut itu sendiri. Bab keempat, menggunakan humor secara efektif. Bab kelima, cerita dan pengungkapan diri. Cara mendapatkan perhatian dan rasa hormat, diiringi dengan studi kasus juga. Bab keenam, memotivasi pendengar Anda untuk bertindak. Bab ketujuh, memenangkan menit pertama, menampilkan kesan positif. Bab kedelapan, kekuatan persuasi bagian pertama. Bab ke-9, kekuatan persuasi bagian kedua. Bab ke-10, kreativitas dan rumus ajaib, diiringi dengan studi kasus. Bab ke-11, menghadapi pernyataan dan jawaban. Dan bab ke-12, cara mengakhiri sebuah presentasi, diiringi dengan beberapa studi kasus juga. Dan dari isi buku ini terlihat begitu penuh ya. Sangat penuh. Kalau kita hanya melihatnya saja mungkin
langsung bosan bawaannya. Tapi kalau sudah membacanya, dan saya sudah langsung membacanya sampai habis, tanpa kita sadari dalam waktu singkat sudah sampai di bab penutup. Karena tulisan yang ada di dalam buku ini lugas, singkat, dan padat. Semuanya berisi tentang teori-teori yang mumpuni dan bisa kita praktekkan. Ada beberapa hal yang menarik dari buku ini. Ketika di bagian pendahuluan, kita bakalan menjumpai pernyataan langsung dari buku ini. Dengan kalimat, sebelum Anda mulai membaca buku ini, ada baiknya susunan buku ini kami jelaskan secara singkat. Buku ini terdiri dari 12 bab, namun di bab ke-8 dan di bab ke-9 khusus berisi tentang persuasi. Karena di dalam bab-bab tersebut banyak terdapat kutipan-kutipan yang dapat mengembangkan teknik public speaking kita. Di bab yang pertama, kunci mewujudkan penyampaian yang berpengaruh dan kuat. Di bab pertama ini intinya adalah cara kita menyampaikan sesuatu. Pemilihan kosakata juga berpengaruh. Namun penulis di sini ingin menekankan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang berpengaruh, kuasailah hal tersebut. Jadi materi yang akan kita sampaikan bukan hanya sekedar tahu atau mengetahui, tapi menguasai. Dengan menguasai materi, pilihan pidato yang akan kita sampaikan ke khalayak ramai itu sudah dipastikan 90% kita sudah hampir memenuhi teknik public speaking yang bagus. Kemudian di bab-bab selanjutnya juga dikatakan yang paling terngiang di dalam memori saya adalah kalau memang ingin menjadi pembicara yang baik, kalau memang ingin menyampaikan pidato yang bagus, catatannya adalah praktek terus-menerus. Sayangnya saya seringkali menginginkan hal yang satu ini, yaitu tanpa harus berlatih, saya bisa menyampaikan pidato yang bagus, dan itulah harapannya. Namun, si penulis mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Kalau memang ingin menguasai teknik public speaking, jadi pembicara yang baik dan pidato yang disampaikan memukau, maka harus terus berlatih. Itu catatan utamanya. Karena kita tidak bisa mendadak sempurna dalam ilmu terapan public speaking. Di bab kedua yang judulnya apa yang sebenarnya diinginkan oleh setiap pendengar dan apa yang harus diketahui oleh pembicara, di sini lebih ditekankan kepada jangan kita berbicara semuanya. Kita susun pidato ataupun presentasi tersebut dengan isi kalimat yang lugas. Langsung to the point. Jadi setiap apa yang kita bicarakan itu akan memberikan pengaruh kepada para pendengar. Kutipan yang menarik dari bab kedua ini adalah usahakan Anda sudah selesai berbicara sebelum audiens Anda selesai mendengarkan. Bab yang ketiga, menaklukkan demam panggung. Tak ada yang harus ditakuti kecuali rasa takut itu sendiri. Jadi di bab yang ketiga ini juga dijelaskan bagaimana cara kita bisa menaklukkan demam panggung itu. Dengan beberapa langkah, tips dan triknya juga dijelaskan sehingga kita bisa mempraktekkannya. Jadi di bab ketiga lebih dominan dengan praktek. Kita bisa menjalankannya dan ada studi kasusnya, dicontohkan dengan beberapa kisah dan cerita. Di bab yang keempat, menggunakan humor secara efektif. Mungkin mandan sekalian pernah memperhatikan seseorang yang menyampaikan pidato, presentasi, dan terdengar sangat membosankan sekali sehingga kita sendiri pun tidak ingin menyimaknya. Mungkin saja ketika kita melihat itu, mereka menyampaikan humor tidak secara efektif. Jadi, salah satu trik untuk bisa memenangkan hati audiens adalah dengan menggunakan humor secara efektif. Jangan menceritakan humor yang terlalu jauh dengan lingkungan kita, mungkin dengan diri kita ataupun dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Lebih mendekatkan humor yang seperti itu. Yang menarik dari buku ini adalah semua hal dibahas dengan lugas dan langsung pada poinnya, sehingga kita lebih mudah untuk mengerti apa yang harus kita lakukan ketika kita demam panggung atau ketika kita ingin memenangkan hati audiens. Rasa-rasanya buku ini cukup lengkap mengupas bagaimana trik menguasai public speaking, terlebih lagi di bagian persuasi di bab ke-8 dan di bab ke-9. Apalagi ketika kita sudah masuk di bab ke-10 yang membahas rumus ajaib ala Dale Carnegie.
Buat Mandan yang belum tahu Dale Carnegie ini siapa, beliau adalah seorang penulis, pengajar, pembicara, serta motivator terbaik. Dan beliau sudah menulis beberapa buku, bahkan beberapa autobiografi seperti Abraham Lincoln dan lain sebagainya. Jadi buku ini ditulis oleh salah satu ahli dan pakar yang memang sudah lama malang melintang di dunia public speaking. Dan trik-trik yang beliau tuliskan di dalam buku ini sangat mudah untuk kita pelajari. Bahkan beliau mengatakan di dalam buku ini pemula pun yang masih hijau, yang masih baru mengenal dengan public speaking, bisa menguasainya dalam waktu singkat ketika selesai membaca buku ini. Dan bagi yang sudah punya banyak pengalaman di dunia public speaking, kalau membaca buku ini maka bakalan banyak menguasai level selanjutnya. Karena triknya sangat baru dan mumpuni. Konsepnya sederhana, Mandat. Dalam dunia public speaking selalu ada 3 bagian. Bagian pembuka, bagian isi, dan penutup. Tugas yang paling utama ketika kita ingin presentasi, pidato, maupun menyampaikan sesuatu adalah di bagian pembukanya terlebih dahulu. Agar apa yang ingin kita sampaikan dan bicarakan didengar dan diperhatikan oleh audiens. Untuk lebih lengkapnya, Mandan semua, silakan baca buku ini untuk bisa mengetahui bab-bab selanjutnya secara rinci dan lengkap. Dan bagi saya pribadi, buku ini sangat layak dan sangat bagus untuk Mandan semua baca, baik dari kalangan profesional, mahasiswa, ataupun kaum milenial dan generasi Z. Jangan menilai covernya saja, tapi isi bukunya sangat bermanfaat dan bagus. Ini adalah kerja bagus dari sang penulis menurut saya, karena isinya sangat padat dengan teori-teori yang bisa kita praktekkan dan langsung memahami, supaya kita bisa menguasai panggung ketika tampil di depan, lalu memenangkan hati audiens, dan kita bisa menyampaikan isi presentasi kita secara memikat. Plus, solusi bagaimana supaya tidak demam panggung, supaya bisa jadi lancar, dan hal lainnya juga dibahas di dalam buku ini. Kemudian di epilog, di bagian terakhir juga ditulis, mungkin dengan lebih dari 1 kali kita membaca buku ini, maka hal-hal penting yang terlewat bakalan kita jumpai kembali. Pada akhirnya dari buku ini juga ditekankan untuk selalu praktek dan ikut kursus. Bisa ikut kursus, ikut komunitas, dan hal lainnya bagi Anda yang benar-benar ingin menguasai public speaking, jadi public speaker yang bagus dan handal. Karena untuk mengetahui bagaimana ciri pembicara yang bagus sudah tertera juga di sinopsis bagian belakang buku ini. Mungkin hanya itu review buku kita kali ini tentang trik-trik menguasai public speaking. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sangat merekomendasikan buku ini untuk Mandan semua baca, bahkan untuk kaum milenial dan generasi Z. Rasanya kalau profesional sudah pasti memilih buku ini. Bakalan banyak kita mereview buku-buku lainnya terkait tentang public speaking, self-improvement, dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Karena di channel ini bakalan banyak mereview buku tentang public speaking, self-improvement, dan buku-buku lainnya, serta berbagi pengalaman tentang YouTube. So, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like serta share video ini ke semua media sosial, karena menurut saya kebaikan bakalan kembali kepada diri kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you next video.